Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam. Waduh, kelihatannya bahasa Ibraninya lebih kuat daripada bahasa Indonesianya ini. Bapak Ibu yang saya kasih, pertama-tama saya mengucapkan senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah di tempat ini di pagi hari. Terima kasih Pak Lukito dan semuanya yang sudah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Yang kedua tentunya saya lebih senang karena sebentar lagi STT Inti dengan MDC Jakarta akan buka satu program pasca sarjana. Saya sebagai direkturnya di program tersebut. Program ini telah memberkati bukan hanya puluhan tapi ratusan orang percaya dari berbagai karier mereka. Ada pengusaha, ada militer, ada guru. Beberapa waktu yang lalu satu alumni daripada kami datang ke tempat saya dan cerita banyak bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya. Dia seorang guru, kepala sekolah di salah satu SMP BBK Penabur di Bandung. Dia datang kepada saya, Pak, terima kasih, sekarang saya sedang studi lagi di program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia UPI di Bandung, dan saya juga bersyukur karena Tuhan mempromosikan saya. Sekarang saya naik jabatan bukan hanya sebagai kepala sekolah SMP BBK Penabur, tetapi saya sekarang kepala dari semua kepala sekolah SMP BBK Penabur yang ada di Bandung. Bapak Ibu, program S2 yang kita kembangkan di STT Inti Bandung telah memberkati banyak orang, dan saya yakin akan memberkati banyak jemaat di tempat ini. Untuk kisah berikutnya Bapak Ibu, kalau ingin tahu tentang program S2, sebentar lagi daftarkan diri Bapak Ibu di Pak Budi, cari informasinya, dan Bapak Ibu saya jamin, saya yakin akan menikmati kelas-kelas di program S2. Kelas yang dibuat sedemikian rupa menarik sehingga tidak membosankan. Mahasiswa sering bicara kepada saya, aduh rasanya kalau kelasnya 1 bulan sekali itu kurang. Harusnya 1 bulan lebih daripada 5 kali pertemuan di dalam 1 minggu itu. Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita akan melihat tema kita adalah bagaimana kita honor, bagaimana kita menghormati Allah kita yang besar itu. Bapak Ibu yang saya kasih, tema hari ini adalah tentang bagaimana kita menghormati harinya Dia itu. Saya membaca di dalam sebuah buku kecil dan saya menemukan satu catatan yang sangat menarik sekali. Di dalam buku itu dituliskan bahwa tidak disangkali, tidak dipungkiri, masa-masa sekarang banyak orang yang hidup di dalam penyalipan di antara 2 pencuri. Pencuri yang sebelah kiri yaitu the regrets of yesterday, penyesalan atas hari kemarin. Dan pencuri di sebelah kanan adalah the worries about tomorrow, yaitu kekhawatiran tentang hari esok. That's why, itu sebabnya kita tidak bisa menikmati hari ini. Banyak orang yang mengalami penyakit ini disalibkan di antara 2 pencuri, yaitu penyesalan atas hari kemarin dan kekhawatiran atas hari esok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia sering mencoba untuk melawan hukum keseimbangan yang Allah sudah tetapkan. Bapak Ibu, Allah memberikan keseimbangan hukum di dalam kitab-kitabnya untuk kehidupan manusia. Kalau kita pelajari dari kitab Kejadian, yang pertama ketika Allah menciptakan manusia, Allah katakan memberkati, kemudian katakan penuhilah dan kuasailah bumi. Tetapi ada perintah lain di kitab Kejadian pasal 2, ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Dia katakan usahakan dan peliharalah bumi. Tapi Bapak Ibu, manusia kadang-kadang hidup tidak seimbang. Maka kadang-kadang yang sering diingat adalah penuhilah dan
kuasailah bumi. Sedangkan usahakan dan peliharalah taman itu dilupakan. Sehingga orang cenderung untuk menguasai bumi dengan sebegitu rupa, mengeksploitasi bumi sebegitu rupa. Hutan digunduli, gunung dijadikan tempat tinggal, dibangun rumah-rumah mewah di sana dan sebagainya. Dan karena hukum keseimbangan itu tidak dijaga dengan baik yang sudah Allah berikan, maka warga Jakarta yang menikmati akibatnya. Air datang, tidak banyak tapi temannya banyak. Jadilah banjir di sana sini, repot kalau sudah banjir, mau keluar rumah repot. Kenapa? Karena hukum Allah tidak dijaga, hukum keseimbangan yang Allah sudah berikan tidak dijaga dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita hidup di dalam era sekarang yang namanya masyarakat yang selalu online terus, nyambung terus tanpa putus. Bukan hanya pagi, bukan hanya siang, bukan hanya sore, malam, tengah malam, bangun pagi, online terus. Saya yakin, Bapak Ibu sekarang yang paling sulit itu bukan disuruh puasa untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi yang paling sulit adalah disuruh puasa untuk tidak pegang mainan Bapak Ibu itu. Kalau disuruh puasa itu selama 1 hari saja, wah itu pergumulan dan doa itu. Kita hidup di dalam sebuah masyarakat di mana on terus, jarang switch off, jarang dimatikan. Anak teman saya ditanya gurunya, dan ketika gurunya tanya kepada anak teman saya ini, papamu kerjanya apa? Maka sang anak ini dengan lugunya, karena dia memang masih TK, dia jawab dengan lugunya, papa saya kerjanya rapat. Kenapa? Karena setiap pamit pergi keluar mau kemana Pak? Mau rapat. Ada meeting, ada rapat, ada meeting. Maka sang anak kemudian berpikir, oh pekerjaan papanya adalah rapat. Dipengaruhi oleh konsep tentang time is money, waktu adalah uang. Maka kadang-kadang kita terjebak pada rutinitas kerja. Sehingga karena tuntutan rutinitas itu, tuntutan dari semua yang ada di sekitar kita, di perkembangan di abad yang modern ini, maka kadang-kadang kita hanya berpikir tentang kerja. Kita hanya berpikir tentang kerja. Bill Gates ketika ditanya tentang agama, dia katakan agama itu is not very efficient. Tidak efisien. Kenapa? Buang-buang waktu katanya. Karena mestinya di hari Minggu itu, Minggu pagi, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Itulah kenyataan daripada yang namanya masyarakat modern. Saya tahu Bapak Ibu hidup di Jakarta, saya yang paling tidak suka itu kalau datang ke Jakarta mestinya. Begitu turun, entah itu dari travel, dari kereta, atmosfernya beda sekali. Rasa ini, kerasa. Waduh, sibuk, bising, macet di sana sini dan sebagainya. Bunyi klakson di mana-mana. Aduh, beda di Bandung. Nah Bapak Ibu, Tuhan sudah membuat hukum keseimbangan buat kita. Dia teladankan, bukan hanya membuat tapi dia teladankan kepada kita. Keseimbangan hidup, yaitu antara kerja dan rest. 6 hari dia bekerja, hari ke-7 dia rest, dia berhenti bekerja. Hukum keseimbangan yang tidak bisa dilupakan salah satunya, atau juga tidak bisa dibalik. Barangkali kalau orang Jakarta 6 hari bekerja, 1 hari rest. Kalau orang Bandung beda. Kalau orang Bandung 6 hari rest, 1 hari bekerja. Kenapa? Karena Sabtu dan Minggu banyak orang dari Jakarta datang ke Bandung. Katanya mereka ada dewa sedang membuang uang katanya. Kalau orang Jakarta, saya yakin itu kerja, hampir tidak ada restnya. Bapak Ibu, akibat pelanggaran yang sering,
dilakukan terhadap hukum keseimbangan ini yang telah Allah berikan kepada kita, maka akibatnya ada stres di sana, depresi, muncul di dalam bentuk gangguan kesehatan dan sebagainya. Sakit mah karena stres. Kerja. Allah sudah memberikan hukum keseimbangan kepada kita. Dia memberikan ritme. Work, kerja, dan rest. 6 hari bekerja, 1 hari rest. Kalau kita belajar dari Alkitab, maka ada 3 sabat yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pertama kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 1-3. Coba Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1-3 dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu di ayat 3, Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang ia telah dibuatnya itu. Ini sabat Allah, sabat Tuhan Allah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Setelah Tuhan 6 hari menciptakan, maka pada hari yang ke-7 berhentilah dia. Stop, berhenti. Dia rest bukan karena dia lelah, dia istirahat bukan karena dia capek. Allah tidak membutuhkan istirahat, Allah tidak membutuhkan waktu jeda, tetapi dia berhenti bekerja karena dia puas melihat semua yang diciptakan di 6 hari sebelumnya itu baik adanya. Dia puas, dia senang dengan ciptaan yang diciptakannya karena baik adanya. Dan kepuasan itu dan kesenangan itu kemudian diteruskan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam dan Hawa menikmati kesukaan, kepuasan di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan kemudian mengapa pemberhentian ini menjadi penting? Karena kemudian di ayat 3 Allah katakan, lalu Allah memberkati. Allah memberkati. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, tidak ada hari yang diberi kekhususan, yaitu dengan kata Allah memberkati. Tapi di hari ke-7 ini dikatakan lalu Allah memberkati. Itu artinya hari ke-7 itu merupakan hari yang penting, yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan 6 hari sebelumnya. Dan bukan hanya memberkati, tapi dikatakan bahwa dan menguduskannya. Artinya dan didedikasikannya secara istimewa hari ke-7 itu. Dia punya tujuan yang istimewa di hari ke-7 itu. Sehingga di hari ke-7 itu, kecuali dia memberkati, dia menguduskannya. Dan manusia diciptakan di dalam gambar Allah. Meskipun pada Kejadian pasal 2 itu belum diperintahkan kepada manusia. Karena manusia itu merupakan gambar Allah, maka pasti di dalam ketika itu diteladankan Allah kepada kita, maka dia menginginkan kita meneladani apa yang dia lakukan. Sabat yang kedua yaitu sabatnya Israel. Kalau tadi sabat Tuhan Allah, maka sabat yang kedua adalah sabatnya Israel. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, maka di pasal 16 sudah ada mulai sabat. Ketika orang Israel menerima mana, dikatakan pada hari ke-6 ambil double. Karena hari ke-7 tidak boleh mereka mengambil mana. Hari ke-7 merupakan hari perhentian.
Dan kemudian di Keluaran pasal 20 ditegaskan oleh Allah bahwa hukum Sabat itu menjadi hukum yang penting buat Israel. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 Allah memberikan perintah orang Israel untuk menguduskan hari Sabat. Dan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 pemberian hukum tentang Sabat itu dikaitkan, dihubungkan dengan yang namanya penciptaan. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan ketika Israel mengkuduskan hari Sabat, ketika Israel menjalani hari Sabat, Israel supaya ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang pemurah. Dia sudah menyediakan semua yang orang Israel butuhkan. Hari pertama sampai hari ke-6 Allah menciptakan dan semua ciptaan itu disediakan untuk Israel. Sehingga ketika bangsa Israel memperingati hari Sabat, menjalankan hari Sabat, maka mestinya bangsa Israel ingat bahwa apa yang mereka nikmati di hari Sabat itu karena pemberian Allah yang luar biasa itu. Kemudian di pasal 31, hari Sabat muncul lagi. Di dalam pasal 31, bukan dikaitkan, bukan dihubungkan dengan penciptaan. Yang menarik Bapak Ibu, di pasal 31 di Keluaran itu dikaitkan Sabat sebagai tanda perjanjian. Sign of covenant. Sehingga orang Israel tidak boleh melanggar hukum Sabat. Kenapa? Karena itu tanda perjanjian. Kalau melanggar hukum Sabat, hukumannya adalah mati. Dan di dalam Ulangan pasal 5 diulang lagi. Tapi bukan dikaitkan dengan sebagai tanda perjanjian. Tapi peringatan akan pembebasan Allah yang dilakukan kepada bangsa Israel atas perbudakan yang dialami bangsa Israel selama di Mesir. Ada 4 hal Sabat di dalam bangsa Israel. Yang pertama, peristiwa pemberian mana, masalah perut. Yang kedua, Sabat dikaitkan dengan penciptaan. Bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu pemurah. Dia murah hati. Memberikan semua apa yang dibutuhkan orang Israel. Tapi di ketiga dikaitkan dengan tanda perjanjian. Dan yang keempat, itu merupakan peringatan sebagai pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sabat yang ketiga itu adalah Sabat daripada orang-orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, pekerjaan daripada Kristus yang menyelamatkan itu kemudian mentransform hari Sabat. Hari Sabat bukan lagi pada akhir dari minggu, tetapi awal dari sebuah minggu. Dan bukan lagi disebut dengan Sabat, tetapi disebut dengan the Lord's Day, hari Tuhan. Meskipun Yesus pergi juga ke sinagog pada hari Sabat, tetapi Yesus juga mengkoreksi tentang kesalahan-kesalahan orang Farisi di dalam memahami tentang Sabat. Dan kemudian para rasul meneruskan melakukan worship, penyembahan pada hari pertama di dalam minggu itu. Untuk itulah kenapa kita punya yang namanya Sunday, kita punya ibadah minggu. Warfield, seorang teolog dari Princeton, dia mengatakan begini. Kristus mengambil Sabat ke dalam, membawa Sabat ke dalam kuburan. Dan dia bangkit dari kuburnya, membawa hari Tuhan. Dan itulah kita rayakan setiap hari Minggu, di mana kita merayakan hari Tuhan. Tahun 321 kemudian Konstantinus Agung menjadikan hari Minggu sebagai hari libur. Kenapa? Karena semua diharapkan pada hari Minggu merayakan
menyembah, worship kepada Allah yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada 3 Sabat di dalam Alkitab. Dan kita merayakan hari ini. Kita menikmati Sabat itu. Kita menikmati hari Tuhan. Hari perhentian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Kemudian maknanya apa? Yang pertama, makna hari perhentian, makna hari Tuhan. Hari Tuhan itu perayaan akan penebusan yang kita miliki di dalam Kristus. Ketika bangsa Israel ditebus dari perbudakan Mesir, bangsa Israel tidak dituntut melakukan Sabat dahulu. Bapak Ibu, ingat, ketika Allah ingin membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah tidak mengatakan, aku akan bebaskan engkau keluar dari tanah Mesir kalau engkau mengikuti aturan Sabat yang aku buat. Allah tidak mengatakan itu. Tapi Allah selamatkan, Allah bebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Dan setelah Allah bebaskan, kemudian Allah memberikan peraturan tentang hukum Sabat. Artinya apa sebenarnya? Sebenarnya Allah menginginkan bangsa Israel, ketika bangsa Israel merayakan hari Sabat, itu bukan karena kewajiban yang harus dia lakukan, tetapi sebagai ungkapan syukur atas pekerjaan Allah karena dia telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita hari Minggu beribadah kepada Allah, itu bukan karena kewajiban, itu bukan karena tugas yang harus kita lakukan. Tetapi karena kita dulunya adalah orang yang diperbudak oleh dosa. Dan dia telah menyelamatkan kita, mengambil kita dari perbudakan dosa. Kita diangkatnya. Mestinya kalau kita datang ibadah Minggu, itu bukan karena tugas, bukan karena kewajiban. Apalagi saya kalau tidak datang hari Minggu, malu kalau ketemu Pak Lukito. Tetapi kalau kita datang di hari Minggu, beribadah kepada Dia, itu karena luapan cinta kita kepada Dia yang telah menebus kita dari perbudakan dosa. Kalau tidak, hidup kita akan berakhir tragis. Sehingga cinta, ucapan syukur, harusnya itulah yang melandasi ketika kaki kita melangkah dari rumah untuk beribadah kepada Dia. Allah yang agung, Allah yang dahsyat, yang telah mengerjakan lebih dahulu, yang telah mengasihi lebih dahulu kepada kita semua. Jadi ibadah Minggu bukan beban. Ibadah Minggu bukan beban. Tapi ungkapan cinta. Amin. Ungkapan cinta. Ungkapan cinta kita kepada Allah kita itu. Saya yakin kaki kita akan berbeda cara melangkahnya. Saya yakin itu. Bapak Ibu yang saya kasih, Dia adalah Redeemer. Dia adalah pembebas kita, penebus kita. Kalau kita berangkat dari rumah dengan cinta, waduh, beda pasti. Semuanya kalau dilakukan dengan cinta kan memang ada sesuatu yang berbeda pasti. Seorang istri kalau membuatkan teh atau kopi kepada suaminya dan dilakukan dengan cinta, waduh, rasanya pasti nikmat sekali. Saya kadang-kadang kalau pas istri masak begitu, lagi asik masak, kalau saya pulang kerja saya taruh tas, kemudian dari belakang, saya peluk istri saya, kemudian saya cium, waduh, I love you mom. Masakannya, waduh, nggak tahu bumbunya seperti apa, tapi tambah enak itu. Saya nggak tahu itu.
Tapi sesuatu yang dipersembahkan dengan cinta beda. Israel yang kurang mengerti itu, tegar tengkuk, dia tidak bisa memahami itu. Dia merasa bahwa itu adalah beban. Itu adalah tugas, kewajiban. Kenapa Allah begitu sadisnya memberikan hukum yang memberatkan itu. 6 hari, cuma 1 hari. Allah menginginkan bukan hanya rutinitas, tapi kalau kita melakukan itu karena ada cinta kita, karena itu bentuk ucapan syukur kita kepada Dia. Itu makna yang pertama. Ketika kita merayakan hari Tuhan, kita harus landasi dengan cinta. Karena hari Tuhan itu merupakan perayaan penebusan yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam Kristus. Maka kemudian perayaan hari penebusan itu harus menjadi milik semua orang. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Ulangan, maka kemudian Musa memperingatkan kepada Israel supaya orang Israel ketika merayakan hari Sabat, orang Israel juga harus membebaskan semua para budaknya, para pekerjanya untuk mereka bisa bebas juga menyembah kepada Allah. Dan ini yang menurut saya nilai sosial daripada yang namanya hari Sabat itu. Hari Tuhan itu, hari perhentian itu. Ada nilai sosialnya bahwa semua orang, semua pekerja harus dibebaskan itu. Bukan hanya pekerja, bukan hanya budak, bahkan binatang pun. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, ada Sabat. Sabat itu bukan hanya untuk manusia, bahkan tanah pun. Setelah 6 tahun digarap, maka tahun ke-7 juga harus dibebaskan. Supaya apa? Supaya haranya, coba pertanian organik kan begitu yang paling baik. Salahnya manusia akan mencoba untuk mengeksploitasi. Ditanami terus, kalau bisa setahun bukan 2 kali, tapi setahun 5 kali. Dipupuk. Tanahnya bukan semakin lama, bukan semakin baik. Hancurlah. Tapi kalau kita lihat hukum keseimbangan yang Allah sudah berikan, bahkan Sabat, bahkan hari perhentian, bahkan yang diminta untuk merayakan hari perhentian itu, yang menikmati hari perhentian itu, termasuk alam. Dan buat saya itu ajaran yang sangat luar biasa itu. Nilai yang sangat luar biasa. Alam pun Allah perhatikan. Supaya kita tidak terus memaksa alam, mengeksploitasinya. Tapi kita juga memberikan supaya alam itu juga menjadi baik, mengalami Sabat, perhentian di dalam Tuhan. Yang kedua, makna yang kedua hari perhentian di dalam Tuhan. Hari Tuhan itu adalah untuk worship. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Menikmati hadiratnya. Kemarin mestinya saya BB Pak Tony, Pak, lagu sebelum khotbah pujian itu adalah Walk With Me. Saya senang sekali dengan lagu itu. In your presence, Lord, there is peace, there is rest. Di dalam hadirat Dia itu ada kedamaian, ada rest. Kalau kita menikmati hadirat Dia, saya yakin musik itu bagus, lampu itu baik, semuanya itu baik. Tetapi terlebih daripada itu, yang bisa memuaskan kita itu adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Saya masih ingat ketika dulu persekutuan doa, tidak ada ruangan yang bagus, tidak ada AC, tidak ada musik yang bagus, cukup dengan gitar kerompong dan satu saja, pemainnya juga tidak bagus-bagus amat. Oh, tetapi kalau hadirat Tuhan hadir, semua yang di situ akan merasa puas dengan hadirat Dia.
Karena kalau hadiratnya menjamah kita, tidak ada yang bisa menandingi hadirat Tuhan itu. Itu penting sekali. Hari Tuhan adalah di mana kita menjadi semakin dekat dengan Dia, menikmati hadiratnya, puas tinggal di dalam hadiratnya. Sehingga worship kita itu adalah worship yang diberkati oleh Allah. Penyembahan kita adalah penyembahan yang diberkati oleh Allah. Di dalam penyembahan kemudian muncul kekuatan yang bisa memberikan daya dorong, menghidupkan kita, memperkaya kita, memberikan makna hidup yang lebih baik. Pulang dari kebaktian, karena hadirat Tuhan mencengkeram kita, menghadapi 6 hari di kemudian rasanya tidak terlalu sulit. Dan dikatakan Dia juga menguduskan. Jadi hari Tuhan kita diberkati. Dan yang kedua, di hari Tuhan, Tuhan mengatakan aku menguduskan. Buat spesial. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam istilah Alkitab yang namanya mengkuduskan, itu selalu ada unsur harus didedikasikan secara eksklusif untuk ibadah kepada Allah. Sehingga sejak berangkat dari rumah, bahkan hari Sabtu harus sudah mulai dipersiapkan dengan baik. Besok saya mau masuk worship kepada Allah. Dan itu kita akan mengalami yang namanya penyembahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, itu penting sekali. Saya senang dengan kita dari MDC untuk memperbaiki semua tata musiknya, tata lampunya dan sebagainya, itu sangat bagus sekali. Bagus. Tapi saya yakin kita dipuaskan bukan karena itu. Saya yakin kita dipuaskan karena kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, kalau kita dijamah Tuhan, rasanya orang Jawa bilang lego. Makplong gitu. Rasanya kita bisa menikmati, betul-betul menikmati Dia. Yang ketiga, makna daripada hari Tuhan, rest. Artinya kalau kita diberi waktu jeda, berhenti. Kenapa Allah memberikan waktu jeda, berhenti? Itu merupakan hari, to step back, untuk merenung. Sudah 6 hari saya bekerja. Rutin, pagi keluar dari rumah. Saya mengalami ini setiap hari. Jam 6 kurang seperempat sudah harus keluar dari rumah untuk mengantar anak saya, 2 anak saya pergi ke sekolah. Jadi kalau tiap pagi saya jadi driver mereka, tiap pagi. Coba Bapak Ibu kalau kita lakukan terus hampir tiap hari menjadi rutinitas, rasanya kemudian kita menjadi mati rasa. Kita tidak bisa menikmati itu. Tapi kalau setelah 6 hari, kemudian saya berpikir ulang, melihat, memikirkan ulang, refleksi ulang. Bapak Ibu, saya masih selalu ingat, terbayang betul ketika saya menurunkan anak saya dari mobil dan anak saya yang pertama bilang, "Papa, terima kasih ya." Dan dia cium pipi saya dan dia masuk ke halaman sekolah. Aduh, itu berkat yang luar biasa itu. Rutinitas menjadi sesuatu yang hidup. Kenapa? Karena kita punya waktu untuk refleksi sebentar, jeda, merenungkan 6 hari dan kita siap untuk menghadapi 6 hari di kemudian. Yang kedua makna dari rest itu adalah, Bapak Ibu, hari perhentian itu memperingatkan kepada kita bahwa hidup itu bukan hanya sekedar bekerja. Hidup itu bukan hanya sekedar uang. Bukan itu. Life was more than work. Hidup bukan hanya hidup bukan hanya untuk bekerja. Karena kalau kita punya pemahaman itu, awal Maret ini kita mendengar berita yang sangat tragis sekali.
banyak keluarga yang bunuh diri. Awal Maret ini banyak keluarga yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka berpikir hidup itu kerja, kerja itu uang. Maka kalau tidak uang, tidak ada uang, habislah riwayat dunia ini. Dan akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita beribadah dengan baik, berkatnya akan luar biasa. Yesaya 58:13-4 dikatakan, kau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan beri makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Rayakan hari Minggu kita, hari perhentian kita, hari Tuhan kita, dengan cinta kita kepada Dia, dan kita nikmati hadiratnya di dalam Dia. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Saya minta para pemimpin pujian untuk naik ke atas panggung.